Ini ada kasus tadi malam cukup panik ibunya dari Ibu Novita Veta dari kota Kendari, nama krediturnya lesinya Mega Finance, nilai hutang 15 juta 11.915 jutaan sisa hutang pokok. Jaminan motor Yamaha M3 warna merah nilainya 27 juta 900-an ribu, hampir 28 juta. Lama kredit 24 bulan, cicilan per bulan 1.163. Jadi ibu sudah mencicil setengahnya dan berarti sudah hampir memiliki setengahnya dari 15 juta tadi. Berapa kali 24 bulan, macetnya 6 bulan terhitung, tapi ada angsuran motor yang sudah di start ke penagih tapi tidak di start ke kantor leasingnya. Jadi itu seperti itu. Terus ini ceritanya. Jadi ini jadi pembelajaran bagi orang yang macet di leasing di mana-mana, itu jangan sampai kena prank dari debt collector segala macam-macam atau matalang atau dari pihak leasing. Diberikan keringanan. Ini sudah terjadi beberapa kali baik motor maupun mobil. Sudah terjadi beberapa kali disuruh datang kantornya bawa motor atau mobilnya, ternyata apa di sana untuk pengecekan untuk keringanan dan yang lainnya, ternyata setelah sampai malah hilang kendaraan yang diambil oleh mereka dan ditarik lagi susah gitu. Dan kalau kita berani kita bisa melakukan fight ya. Coba dengar ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya atas nama Ibu Novita. Saya nggak tahu, baru di WA grup SKDA. Semoga dengan saya bergabung di sini saya dapat solusi karena motor saya ditarik sama leasing dengan cara menipu. Motor saya ditarik dengan cara Z ditipu dan diiming-imingi kalau ada bantuan dari pihak leasing mengenai tunggakan saya. Saya disuruh ke kantor buat tanda tangan, katanya surat permohonan buat perpindahan tanggal jatuh tempo agar dana Z yang diambil sama penagih lama akan dikembalikan. Jadi kan dia ini nyetor ke siapa, ke namanya Z tadi, ternyata tidak diambil sendiri gitu. Karena ada dana saya yang diambil sama penagih yang lama, penagih pinginnya tidak menyetor angsuran saya ke kantor pihak leasing, tapi ternyata ditipu, jebak sampai mereka bisa ambil motor saya. Padahal itu motor saya pakai harian buat cari makan untuk anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Saya butuh arahan langkah apa yang harus saya ambil agar saya bisa mengambil kembali motor saya. Memang saya sudah terlambat beberapa bulan, tapi karena putus kontrak sama penagih yang biasa menagih angsuran, saya pun tidak tahu di mana alamat kantornya. Karena dari awal saya keluarkan motornya, di awal angsuran saya selalu menyetor sama si penagih Z ini, sampai akhirnya kejadian seperti ini. Ada juga satu surat yang saya disuruh tanda tangan di kantor. Sebelum saya tanda tangan, saya bertanya surat apa ini. Jadi dia dipasang tuh surat itu untuk surat tanda tangan, ternyata mungkin itu penyerahan gitu. Dan bapaknya bilang cuma surat pengecekan motor saja. Kalau memang motor saya pakai benar motor yang leasing BPKB-nya, saya pun menandatanganinya. Saya tidak baca surat itu sebelum saya tanda tangan karena mata saya juga kabur. Dan pas saya tahu kalau mereka memang sengaja mau menipu dan sudah sembunyikan motor saya marah. Saya langsung tidak mau kasih surat yang sudah saya tanda tangani. Di situ sempat bapaknya berebutan surat yang saya pegang. Katanya harus saya kasihkan. Dan akhirnya ada salah satu temannya datang dan meminta saya kasih surat itu agar dia mau bantu saya. Bermohon agar saya bisa bayar untuk satu kali angsuran saja. Terpaksa saya kasih dengan harapan dia tepatin janjinya, tapi ternyata itu cuma akal-akalan mereka saja. Dan pada akhirnya saya harus membayar 5 kali angsuran dan waktu 1 minggu. Bagaimana saya mau bayar 5 kali angsuran dengan waktu yang dikasih 1 minggu, 1 kali angsuran saja waktu segitu, bagaimana bisa bayar, apalagi saya angsuran. Bagaimana saya carikan uang kalau motor yang biasanya saya pakai cari uang ditahan sama pihak leasing, ya Allah. Jadi kasus ini banyak terjadi. Mudah-mudahan kita bisa bahas, sabarkan, tenangkan dulu, insya Allah ada jalan keluarnya.
Kalau memang Ibu nekat, benar-benar nekat, silakan Ibu lakukan beberapa langkah sebagai berikut ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waladin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala adini alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa wafa bima minima alhamdulillah kulli alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Jadi intinya gini Bu, cerita Ibu tadi itu memang terjadi pada banyak orang, dan semoga ini jadi pembelajaran bahwa pihak leasing sekarang pintar-pintar mata elang. Dia tidak bisa ngambil sembarangan karena apa? Karena bisa kendala masalah pidana juga, rampasan dan yang lainnya, karena sudah ada peraturan MK juga yang menyatakan bahwa kalau pengambilan paksa tidak bisa dilakukan tanpa pihak pengadilan dulu. Nah, kalau sudah terjadi dan ini Ibu sudah kena jebakan karena oleh mereka dan sudah membuat surat pernyataan penyerahan sukarela gitu. Dan ini bisa dibatalkan dengan cara apa? Ibu buat surat pembatalan, bahwa surat itu dibuat membatalkan. Jadi buatin lagi surat bahwa buat pernyataan bahwa kami merasa terpaksa dan dalam membuat surat pernyataan itu dan dalam tekanan gitu. Dan kami surat tanggal berapa bla 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 itu dibatalkan gitu. Jadi buat surat pembatalan dulu. Terus kalau bisa Ibu buatin kronologi kejadian tadi dalam bentuk surat secara runut gitu, tanggalnya berapa, saksinya siapa, segala macam-macam. Terus ada berapa orang di situ, situasinya segala macam-macam, ceritakan kronologinya kejadiannya. Jadi tulisin catatan kronologi kejadian, tanggal berapa bla 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 gitu. Nama, Ibu, alamat ini, Ibu ceritakan dari awal tadi seperti yang chat tadi itu. Bahwa saya dipanggil oleh ini dapat keringanan bla bla. Ceritain sampai runut itu. Sampai situasinya detailnya. Itu Ibu sebagai lampiran itu. Terus yang kedua, bisa aja Ibu buatin surat pengaduan permohonan penyelesaian sengketa gitu. Nah, itu ditujukan kepada finance-nya, kalau bisa deselesinya tembusin ke OJK dan juga ke polisi setempat gitu. Nanti disertakan dengan kronologi kejadian tadi gitu. Jadi kepada yang terhormat pimpinan Mega Finance yang mungkin ininya, alamat kantor Mega Finance-nya, nomor telepon dan email kantor perihal pengaduan penarikan motor secara tidak sah dan permohonan penyelesaian sengketa gitu. Jadi Ibu buat surat seperti itu dengan hormat. Saya bertangan di bawah ini nama Novita Veta, alamat Kendari, bla bla, jelasin nomornya, nomor kontak Ibu, terus nomor kontrak leasing kalau ada ya, SPK-nya. Dengan ini mengajukan pengaduan permohonan penyelesaian sengketa terkait penarikan sepeda motor yang saya dilakukan oleh PT Mega Finance dan developernya dengan cara-cara yang tidak sah dan menipu. Adapun kronologi kejadian yang saya alami sebagai berikut. Ini Ibu ceritakan juga, satu, pada tanggal berapa saya dihubungi oleh PR Leasing yang menginformasikan bahwa ada bantuan terkait tunggakan saya dengan meminta saya datang ke kantor untuk menandatangani surat permohonan perpindahan tanggal jatuh tempo serta pengembalian dana yang telah diambil oleh penagih sebelumnya. Di mana penagih itu kami biasa mengirim tagihan ke dia tapi tidak di-store ke kantornya gitu. Jelasin aja di situ. Dua, di kantor leasing saya diminta menandatangani beberapa surat dokumen tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa diberikan kesempatan untuk membaca secara detail dulu. Dan di sini juga kami buat surat pernyataan untuk pembatalan surat pernyataan tersebut. Tulisin aja. Itu tembusin juga surat pembatalan pernyataan gitu. Tiga, setelah mendatangkan dokumen tersebut, motor saya ditarik oleh pihak leasing dengan alasan yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Empat, saya dipaksa untuk menyerahkan dokumen yang telah saya tangani dengan janji bahwa akan ada bantuan untuk pembayaran satu angsuran saja, namun akhirnya saya harus membayar 5 kali angsuran dalam waktu 1 minggu. Perlu diketahui motor tersebut saya gunakan sehari-hari untuk mencari nafkah bagi anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Tindakan yang dilakukan oleh pihak leasing sangat merugikan saya secara finansial dan emosional. Dasar hukum. Jadi Bu tulisin dasar hukumnya. 1. Pasal 1320 KUHP Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya satu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan antara pihak yang mengaitkan dirinya, kemampuan untuk membuat suatu perikatan dan satu hal tertentu dari sebab yang halal. 2. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kejadian palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian pembohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya
atau upaya memberi hutang maupun penghapusan hutang diancam karena penipuan dan pidana penjara paling 5 tahun. Ini untuk KUH pidananya ya. KUH Perdata menyatakan bahwa setiap 13 pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain diwajibkan orang yang karena kesalahannya menderita kerugian orang itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan dasar dokumen di atas saya meminta pihak Mega Finance untuk satu, ini kemauan ibu ya, mengembalikan sepeda motor saya dengan keadaan baik sebagaimana ditarik. Dua, meninjau kembali dokumen yang telah ditandatangani saya tandatangani dengan cara-cara yang tidak sah dan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Ketiga, menyediakan solusi pembayaran yang dapat saya penuhi sesuai dengan kemampuan finansial saya saat ini. Empat, saya kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menempuh jalur hukum. Namun apabila tidak ada tanggapan yang memadai dalam waktu 7 hari kerja, saya akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan mengajukan gugatan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pengaduan ini saya buat dengan sebenarnya atas perhatian dan kerjasama. Saya ucapkan terima kasih. Alamat saya, nama, peta lengkap, namanya saya, alamatnya di mana, bla bla bla. Jadi tindakan hukum yang ibu bisa lakukan adalah apa? Kalau bisa ada LBH di sana, ibu minta ke LBH segala macam-macam. Dan juga kita viralkan, semoga warga-warga Kendari yang mengetahui kasus Bu Veta ini bisa memviralkan sehingga pihak Mega Finance bisa menyadari kesalahannya dan mengembalikan motornya gitu. Jadi kalau bisa kenapa butuh LBH dan atau pengacara yang bantuan hukum yang gratisan aja kalau bisa ya. Karena kan kasihan juga beliau ini. Minta pendampingan supaya didampingi gitu. Langkah-langkahnya dan ada bukti dan saksi dia bisa kumpulkan seperti itu. Jadi intinya seperti itu, tebusi surat ini ke OJK, ke kepolisian desa setempat dan juga ke Mega Finance-nya. Kalau ada ke DC-nya. Jadi besok lagi kalau mau diambil segala macam DC, mintain kartu identitasnya, surat tugasnya dari DC tersebut dan juga sertifikat keahliannya gitu, apa betul dia DC atau preman gitu. Demikian surat ini, betul. Balasan saya kalau salah memang ada salahnya. Kalau kurang banyak kurangnya boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya harus tenang, perbaiki ibadah, istighfar. Kalau bisa jangan leasing atau minjem lagi. Kalau diusahakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.